Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-kitab wa tauhid. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita tak lupa panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu berpegang teguh atas apa yang beliau ajarkan semuanya kepada kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu kajian kitab Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Imam Al-Ajuri. Oleh karena itu silahkan dibuka kitabnya halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadaduna minhu hatta wada'na batana ala rukbatihi. Kemudian ya, kami mendekati minhu dengan Nabi Muhammad SAW hatta wada'na rukbatana, sampai lutut kami menyentuh lutut Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW, maka tatkala Rasulullah SAW yajlisu ma'ana, yaitu sedang duduk bersama kami, faida arada an yakuma qoma wa tarakna, maka apabila arada Nabi an yakuma hendak berdiri, qoma wa tarakna, maka kami lebih dulu berdiri. Fa anzalallahu ta'ala, sampai Allah menurunkan ayat yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum yuridu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya yaitu, dan bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat kami, serta menurut keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang mungkin belajar dengan Nabi, maka harus terima dengan baik. Tidak harus memandang orang itu misalkan terpuji karena hartanya sehingga dimuliakan, sedangkan orang-orang biasa disifati sebagaimana semestinya, itu tidak benar. Kemudian summa darabalahum masalah rajulaini wa masalah hayatid dunya. Kemudian Habab membuat permisalan mereka itu ya, seperti permisalan dua orang laki-laki wa masalah hidupnya dan permisalan kehidupan dan dunia. Qala, maka dia berkata, "Fakunna naqulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka tatkala kita sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fida balagna sa'ah allati yakumna kumna wa taraknahu hatta yaqumu." Maka apabila kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila
apabila beliau akan bangkit, kami bangkit terlebih dahulu dan meninggalkan beliau, kemudian barulah beliau bangkit. Ya. Jadi ketika ada yang belajar bermajelis dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW mempersilahkan terlebih dahulu, yaitu orang yang belajarnya untuk meninggalkan tempat majelisnya. Ya. Kalau Muhammad bin Al-Husain, maka Muhammad bin Al-Husain berkata, rahimahullah, ahakun nas bi istimali hada ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran idza jalasu li ta'limil Quran yuriduna billah. Kata Muhammad bin Al-Husain, ahakun nas, orang yang paling berhak bi istimali hada, dengan melakukan hal ini ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Ahlul Quran. Apabila idza jalasu li ta'limil Quran, apabila dia sedang mengajarkan Al-Quran yuriduna billah, yang mana mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ada seorang yang ingin belajar kepada kita, maka kita terima dengan baik, tidak memandang siapapun yang belajar dengan kita. Kemudian Haddatsana Al-Firyabi sana Yazid bin Khalid bin Mawhab Ar-Ramli sana Isa bin Yunus an Harun bin Abi Waqi qala sami'tu Zadana Abu Umar. Kemudian kami mendengar Zadana Abu Umar yaqulu, yaitu berkata, dakhaltu ala Ibni Mas'ud, aku memasuki suatu majlis, ya. Kemudian aku ke itu majlisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fawajadtu ashabul khazzi wal yamaniyah. Ya. Yaitu aku mendapati ashabul khazzi wal yamaniyah qad sabaquni, yang telah mendahuluiku ila majlis, yaitu pada majlisnya. Fanadaitahu ya Abdullah, maka aku memanggilnya dengan sebutan wahai hamba Allah, min ajli anni rajulun a'ma, karena aku adalah seorang yang buta. Adnaitu haulai wa akhsaitani, kemudian adnaitu haulai wa akhsaitani, yaitu lebih mendekati mereka dan menjauhi diriku. Faqala adnahu, maka izinkanlah dia pada natu hatta makana baini wa bainahu jalisun, sehingga maka aku pun mendekatinya, sehingga antara aku dan dia hanya terpisah satu orang. Jadi maksudnya seperti ini, ya. Ketika dalam satu majelis, maka jangan hanya misalkan orang-orang di depan itu orang-orang yang mulia derajatnya, tidak seperti itu, ya. Maka orang-orang yang di depan majelis, ya, dia orang yang paling dulu datangnya. Sama halnya seperti dalam sholat, maka yang ngisi saf pertama itu siapa? Orang yang datangnya lebih awal. Sama dalam majelis, ya. Ketika dalam majelis juga sama. Ketika kita dalam satu majelis lebih awal, maka kita akan mendapatkan tempat di depannya, sampai tidak ada halangan di antara dia dan tempat majelisnya. Kalau Muhammad bin Al-Husain rahimahullah taala, kemudian Muhammad bin Husain berkata lagi,
Wa ahabbu lahu idza ja'ahu man yuridu an yaqra alaihi min saghirin aw hadasin aw kabirin, maka aku sangat mencintai idza ja'ahu, siapa saja yang orang datang kepadanya, man yuridu an yaqra alaihi, yaitu orang yang belajar yaqra, belajar membaca Al-Qur'an, min saghirin aw hadasin aw kabirin, entah itu yang masih kecil, tua ataupun muda, an yu'tabar, hendaknya apa? Hendaknya dia harus mempertimbangkan, ya. Mempertimbangkan untuk apa? Yaitu kullu wahidin minhum qabla an yulaqanahu min suratil Baqarah, yaitu seharusnya, ya, sebelum ditutup membaca surat Al-Baqarah, yang diperhatikan terlebih dahulu itu apa? Yu'tabaru bi an ya'rifa ma'ahu minal alhamdu ila miqdari rubi wa sub'in aw aksar, yaitu mempertimbangkan untuk bi an ya'rifa, untuk mengetahui, ya, seberapa paham dia tentang surat Al-Fatihah, entah itu seperempat ataupun sepertujuh. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka yang paling pertama yang diajarkan adalah surat Al-Fatihah, ya. Maka kita teruskan terlebih dahulu surat Al-Fatihah yang sebelum surat Al-Baqarah. Au aksar, ataupun lebih banyak, mimma yu'addi bihi salatuhu, karena nanti akan dipakai dalam salatnya. Wa yuslih lahu amrahu an yu'amma bihi bis salawati idza uhtija ilaihi, dan apabila sudah mengenalnya dengan baik surat Al-Fatihah, ya, maka di tengah membaca Al-Quran, maka bisa jadi dia dijadikan dan sah untuk menjadi imam sholat jika dibutuhkan. Fa in kana yuhsinuhu wa kana ta'allamuhu bil kitab aslu min lisanihi qawamahu, maka perbaikilah dan luruskannya lisannya hingga dia bisa menunaikan kewajibannya, hatta yasluhu an yudiya faridahu, sampai dia menunaikan wajibannya. Summa yabtadi fayalaqanu min suratil Baqarah, kemudian ketika Al-Fatihahnya sudah lancar, maka bacalah, ya, bacalah dengan, ajarilah dengan surat Al-Baqarah, ya. Jadi sunnahnya ketika kita mengajarkan Al-Quran terhadap orang yang masih belum bisa baca, maka yang diprioritaskan adalah mengajarinya baca surat Al-Fatihah. Karena apa Al-Fatihah? Ya, karena Al-Fatihah itu yang kita pakai dalam sehari-hari, yaitu dalam sholat, ya. Terus ketika kita mengirimkan doa, ya, ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah Al-Fatihah. Itu kenapa? Karena Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah pembuka, ada juga namanya apa? Ummul Kitab. Ya, apalagi nama lain dari selain surat Al-Fatihah itu? Ya, alhamdulillah, ya, ada depannya, ya. Maka itu, ya, seberapa pentingnya sih Al-Fatihah dalam sholat? Yang pertama adalah rukun sholat, ya. Al-Fatihah itu rukun sholat. Maka ketika tidak ada rukun, sah atau enggak sholatnya? Ya, tidak sah. Maka kita sebelum mengajari surat-surat yang lain, kita utamakan terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat,
Bahkan kita hanya sebaca surat Al-Fatihah saja, tidak baca surat lain juga nggak apa-apa kan? Karena apa yang penting itu surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah juga apa? Inti komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan surat yang lain. Ya. Contoh rakaat pertama, kan setiap rakaat Al-Fatihah dulu, ganti surat surat Al-Baqarah, ya kan panjang. Ya. Ataupun ganti surat Al-Ikhlas dengan boleh, karena Al-Fatihah itu surat rukun dalam sholat. Maka ketika rukun ditinggalkan, sholat itu tidak sah. Ya. Baik, kesimpulannya yaitu adalah ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran dan ingin belajar Al-Quran, maka yang harus utama dalam mempelajarinya itu adalah surat Al-Fatihah, karena itu yang dipakai kita dalam sehari-hari, yaitu minimal dalam sholat 5 waktu. Baik, kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa yaqulu fi dinina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.